Apa itu, Mas? Kalau tadi saya ngomong ke Kelvin adalah kita harus bisa menikmati juga proses menuju sukses tersebut. Dan itu yang mahal, beneran mahal. Kalau udah sukses, kita nikmatin tuh, nikmatin kita bisa bekerja di sini, kita bisa mendapat hasil dari pekerjaan kita, entah itu kita bisa beli motor, beli mobil, beli rumah atau apalah gitu. Itu menikmati suksesnya itu kita kita nikmatin tuh setiap saat. Ya, selamat malam guys. Kita malam ini sama Mas Datu mau bincang-bincang santai. Gimana, Mas? Oke, jadi gini, tadi sempat ngobrol, kemudian akhirnya kita coba ulang obrolan ini. Tadi Kevin sempat nanya kenapa gue santai banget ketika gue ngerjain tugas-tugas, gue nikmatin. Jadi yang menjadi prinsip gue begini, bahwa orang itu ketika ada di satu titik suksesnya dia, ambil contoh lah ketika dia lulus kemudian di wisuda, entah itu menjadi sarjana S1 atau menjadi sarjana S2 atau dalam hal lain dia sukses dalam pekerjaannya, dia itu bisa menikmati yang namanya dia itu bisa menikmati yang namanya suksesnya dia. Pasti setiap orang akan bisa menikmati suksesnya dia, dan wajar kalau seseorang itu bisa dikatakan menikmati apa yang dia perjuangkan, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia korbankan sehingga mendapat sukses seperti itu. Ya wajar kalau dia menikmati kalau dia menikmati sukses tersebut. Tapi ada yang mungkin teman-teman lupa gitu, bahwa ada yang lebih nikmat daripada sekedar menikmati sukses. Apa itu, Mas? Kalau tadi saya ngomong ke Kelvin adalah kita harus bisa menikmati juga proses menuju sukses tersebut. Dan itu yang mahal, beneran mahal. Kalau udah sukses, kita nikmatin tuh, nikmatin kita bisa bekerja di sini, kita bisa mendapat hasil dari pekerjaan kita, entah itu kita bisa beli motor, beli mobil, beli rumah atau apalah gitu. Itu menikmati suksesnya itu kita nikmatin tuh setiap saat. Tapi yang mahal adalah ketika kita bisa menikmati proses suksesnya, itu yang nggak bisa diulang lagi, itu yang nggak bisa kita nikmatin setelah kita sukses. Berarti artinya proses-proses seperti ini nggak akan mungkin kita ulang setelah kita sukses. Betul. Seperti itu. Mahal itulah harganya, Nggak ternilai ya? nggak ternilai. Misal gini, ketika gue lagi kuliah di fisika dulu, di fisika medis UI, ambil S1 dan gue lulus nih. Wah, ketika lulus pakai toga, gue bahagia banget, bangga banget. Selesai itu kita menikmati hasil-hasil dari kita kuliah, entah itu kita memanfaatkan ilmunya, entah itu kita menyandang S1-nya di belakang atau apalah gitu, atau kita bisa mendapatkan hasil dari kita kuliah S1 dulu, kerja sebagai fisikawan medis, bekerja sebagai aplikan atau apalah. Ya itu bagian dari menikmati sukses, dan itu bisa selalu terulang. Kita menikmati ini. Tapi yang nggak disadarin adalah kita nggak bisa lagi menikmati proses dari sukses tersebut. Proses dari kuliah udah kita nggak bisa nikmatin. Kita nggak bisa lagi nikmatin yang namanya kita dapat tugas sulit, pusing, kita buka buku, kemudian kita bisa kumpul sama kawan-kawan kita. Nah, kalau ibaratnya diterapkan seperti kita kuliah sekarang, TID gitu ya,
kita dapat tugas nih sama Pak Mardiono, kumpul besok pagi jam 7. Wah, temen-temen langsung, wah gokil bener, ini gokil. Gue belum belajar, gue belum buka SPSS, gue belum ngerti sama pelajaran apa itu Friedman, apa itu Spearman, apa itu OR dan RR. Wah gokil. Yang ada kadang-kadang kita nyumpah-nyumpahin gitu kan. Tapi coba kalau kita membuka diri, membuka wawasan bahwa ini adalah proses yang harus kita nikmati. Berarti kalau dengan kata lain begini ya Mas, saat-saat inilah yang akan kita kangenin saat kita sukses. Betul. Nanti. Kita nggak akan ngejalanin ini lagi beneran. Jadi setelah kita lulus, teman-teman udah mulai kerja, udah masuk ke dunia yang lain, menikmati sukses. Nah, proses sukses untuk bahwa kita bisa bangun malam, kagak tidur, begadang, kita buka SPSS, deg-degannya kali ini, kemudian kita minta tolong sama teman kita berhubungan dengan teman kita menjadi erat sama teman kita, itu proses yang mahal, proses yang nggak bisa kita ulangin beneran. Kenapa gue bisa ngomong begini? Karena gue udah sampai di satu titik yang umur gue udah lumayan tua lah gitu. Gue udah sampai di titik itu. Masih muda Mas, aman. Gue pernah ngerasain yang namanya lulus kuliah di D3, lulus kuliah di S1. Gue kangen kuliah di D3, gue kangen kuliah di S1. Makanya tuh gue kangen lagi untuk kuliah di S2. Gue ambil nih sekarang kesempatan gitu. Dan itu mahal banget beneran. Nah sekarang ada pertanyaan nih Mas. Waktu pertama-tama masuk S2 kan ada istilah, wah kalau uang pendaftaran balik setengah saya cabut nih. Itu Jujur, gimana ceritanya itu? Jujur itu gue yang ngomong. Jadi yang pertama kali mengungkapkan bahwa kalau seandainya gue kuliah di Polkesmar ini, duitnya boleh dibalikin gitu, gue yang balik pertama. Gue balik bakul, gue ambil tuh kalau seandainya ada duitnya. Berhubung nggak ada, jadi gue lanjutin. Tapi di situ hikmahnya. Jadi jujur waktu itu teknologi gue nggak ngerti, semua gue nggak ngerti gitu. Tiba-tiba harus kuliah ceder dan gue blank. Di situ gue nggak nikmatin proses. Kenapa gue bisa nggak nikmatin proses? Karena gue nggak mau belajar. Ketika gue mau belajar, gue mau open mind, mau buka pikiran, mau menjadikan sesuatu hal yang tadinya negatif menjadi positif, menjadikan sesuatu hal yang tadinya lemah menjadi sesuatu hal yang menjadi kekuatan, menjadikan sesuatu hal, gue paham bahwa gue istilahnya lambat di satu sisi, maka harus gue balancing dengan gue harus lebih banyak membaca lagi, gue harus lebih banyak menyediakan waktu untuk bisa ngejar teman-teman yang lebih muda, untuk bisa ngejar teman-teman yang lebih cepat. Dan itu yang gue lakukan. Salah satu yang mungkin kelas sebaliknya adalah ketika gue pernah ngomong di grup nih, gue punya anak yang sama-sama bareng kuliah sama gue. Kalau gue berhenti di titik yang waktu itu gue berhenti, maka itu bisa menjadi catatan buat anak gue ketika dia juga minta berhenti, mau berhenti. Dek, gue berhenti. Kenapa lo berhenti? Pak Haji bisa berhenti, masa saya enggak gitu. Masa saya enggak. Wah, dari situ gue akan berbicara, wah nggak bisa ini. Gue harus bisa nunjukin ke anak gue bahwa gue fight, selesai. Berarti dengan kata lain tuh jadi contoh ya? Iya, jadi contoh. Di situ titik baliknya, dan gue berusaha untuk kembali membuka memori-memori lama gue tentang sekolah itu enak ketika di SMA. Bahwa sekolah itu sesuatu hal yang menyenangkan ketika gue di D3 dan S1. Wah, akhirnya dari situ gue mau berusaha, gue dapat katakanlah gue dapat feel-nya, gue bisa open mind, gue bisa sedikit-sedikit minimal gue menyisihkan waktu gue untuk ngejar teman-teman gue. Dan dari situ juga gue berpikir, wah gila, ini kan sebenarnya yang gue selalu bilang ke istri gue dulu, bahwa kenapa lo kuliah S1 dan gue tidak memanfaatkan ijazah gue? Karena gue suka banget kuliah, gue suka banget belajar. Kalau lo suka belajar, dibalikin lagi, lo sekarang kuliah lagi karena lantaran suka juga. Jangan lo ngomong cuman suka doang.
dan lo S2 tidak menjadi apa-apa buat lo. Buat gue sekarang, gue tidak memandang tujuannya. Gue nggak berpikir bahwa gue akan jadi apa setelah S2 ini, tapi gue nikmatin prosesnya. Proses ini mahal dan harus gue nikmatin. Mengenai hasil, ada satu yang gue sangat yakinin, bahwa ketika lo bahwa apa ya, ketika lu ingin berusaha, bukan hasil. jadi gini, hasil itu usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi ketika lo usahanya maksimal, gue yakin hasil lo juga akan maksimal. Itu yang gue pegang dari dulu. Ini ada pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau Mas dikasih kesempatan untuk mengulang waktu, saat apa atau kapan Mas ingin mengulang kejadian itu dan kenapa? Kalau gue harus mengulang satu waktu, maka gue akan mengulang waktu SMA gue. Kenapa tuh? Di SMA boleh dikatakan, satu, gue masih muda, ya. Kedua gue dalam katakan dalam kondisi kalau untuk belajar top performa maksimal gue ada di SMA. Gue bisa arti fisika, biologi, kimia, dan boleh dikatakan di SMA ya gue lagi top-topnya performa untuk belajar, untuk jadi seseorang yang boleh dikatakan sukses untuk belajar. Kenapa gue juga pengen balik ke SMA lagi? Karena gue pengen ngulang sesuatu yang gue nggak dapet pada waktu itu, cita-cita gue nggak dapet pada waktu itu. Gue pengen ulang, belajar lebih keras lagi, karena gue dulu pengen banget sebenarnya jadi katanya gue pengen jadi dokter, itu dokter, ataupun gue pengen jadi ahli fisikawan. Kenyataannya gue jadi radiografer. Gue kecewa. Oh enggak, sorry. Setelah gue nikmatin profesi ini selama sekian puluh tahun, radiografer adalah profesi yang mulia. Dia membantu orang, dia membantu dokter untuk menegakkan diagnosa. Dia juga mempelajari ilmu fisika, biologi. Dia mempelajari bagaimana cara berinteraksi sama manusia. Dia juga belajar bagaimana tentang kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Intinya, kalau ilmu ini kita kuasain, satu. Kalau ilmu ini kita amalkan dengan baik dan benar, apapun, sepele apapun hal tersebut, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang besar dan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat buat semua orang. Ya untuk malam ini kayaknya cukup ya. Besok kalau misalnya banyak yang suka nih, kita akan lanjut bahas profesi radiografer ya. Gimana? Boleh. Soal epistemologi, ontologinya ya. Tapi betul, nikmatin, beneran lo harus bisa nikmatin, karena nggak akan bisa balik momen-momen seperti ini. Yang bikin mahal adalah proses, yang bikin mahal adalah waktu yang kita bisa lewatin. Wah, itu mahal. Mantap. Berakhir sudah bincang-bincang malam ini. Ya mungkin takutnya kalau kepanjangan bosan ya. Ya terima kasih. Ya sampai jumpa di bincang-bincang malam selanjutnya. Bersama Kelvin sama Mas Datu. Tetap semangat teman-teman.